Oke, malam teman-teman. Thank you udah join sesi kedua dari bootcamp kita dengan ICP. Jadi di sesi hari ini kita akan membahas mengenai smart contract development menggunakan Motoko. Oke, ini sedikit perkenalan dari saya. Buat teman-teman mungkin yang belum join dari minggu lalu, saat ini saya tuh salah satu pendiri dari Pelita Bangsa Academy. Nah, Pelita Bangsa Academy itu merupakan salah satu akademi berbasis online, dan kita memang spesifiknya itu ngajarin Web3 atau blockchain development. Nah, tujuan dari bootcamp ini apa? Tujuan dari bootcamp ini pertama-tama teman-teman untuk belajar apa sih itu ICP. Nah, kemudian setelah kita belajar apa itu ICP, teman-teman juga akan membuat Web3 app di atas jaringannya ICP. Dan tentunya bootcamp ini bukan sekedar teman-teman kelar dapat sertifikat. Memang teman-teman akan dapat sertifikat, tapi yang lebih penting dari itu adalah kita mau prepare teman-teman itu untuk mengikuti hackathon-nya ICP atau bahkan akselerator programnya. Nah, kalau hackathon itu ada yang nasional dan internasional, di mana yang nasional itu umumnya diadakan oleh codefest.id itu setiap bulan. Hadiahnya sekitar berapa ribu atau berapa ribu dolar lah. Nah, sedangkan akselerator program itu adalah dukungan baik secara finansial maupun non-finansial untuk proyek-proyek yang bagus, itu akan diberi dukungan. Jadi nanti teman-teman akan di-prepare untuk membuat startup-nya sendiri. Jadi selama kelas itu teman-teman diharapkan aktif ya, karena yang namanya ICP itu beda dengan Ethereum. Ada kelebihan-kelebihan di ICP yang mungkin nggak ada di blockchain lain. Nah, kalau misal teman-teman ingin menang hackathon atau dapat akselerator programnya, itu sangat disarankan untuk bikin aplikasi yang memang memanfaatkan keunggulan dari ICP ini, gitu. Nah, untuk resource-nya ada dua resource. Yang pertama adalah Learning Management System, di mana teman-teman itu bisa login ke dalam LMS kita. Loginnya itu menggunakan ID yang didaftarkan di Luma. Di dalam LMS, teman-teman bisa mengakses class recording, PDF material, termasuk YouTube, YouTube live streaming links kalau misalkan kelasnya penuh atau ada kendala. Dan ya ada Discord link, teman-teman feel free buat join ke dalam Discord-nya, karena kalau misalkan kita ada kesulitan atau teman-teman ingin diskusi, itu bisa melalui Discord kita. Oke, nah kita akan sedikit review dulu apa sih itu Motoko. Jadi di ICP itu ada beberapa language, programming language yang disupport oleh ICP. Ada Motoko sama Rust. Motoko sama Rust itu adalah dua bahasa yang secara official itu disupport oleh ICP-nya. Jadi tim dari ICP memang secara aktif mendevelop kedua bahasa ini untuk ICP. Sedangkan Motoko itu memang bikinan mereka bahasanya. Kalau Rust kan itu generic language, bisa dipakai untuk smart contract lain termasuk Solana. Kalau Motoko itu memang spesifik untuk ICP. Nah, bedanya apa antara Motoko dengan Rust ini? Motoko itu menurut saya itu gampang dipelajari. Khususnya kalau teman-teman itu datang dari background Python atau JavaScript developer ya, itu bisa cepat adaptasi terhadap sintaks dan format dari Motoko language ini. Sedangkan Rust
Ini cocok untuk project yang lebih kompleks, dan kalau teman-teman memang tertarik atau punya background dari Solana developer, nah mungkin pakai Rust juga salah satu opsi yang memungkinkan juga. Nah, tapi selain kedua itu, ada yang kita sebut sebagai Canister Development Kit yang di-develop oleh community. Ada beberapa language, itu Python, TypeScript, Solidity, dan C++. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk mengembangkan bahasa bahasa tertentu untuk development ICP, itu juga bisa gitu. Nah, dari berbagai bahasa ini, itu ada interoperability yang dimungkinkan oleh adanya Candid Interface. Jadi Candid Interface itu memastikan bahwa aplikasi-aplikasi atau kanister-kanister yang di-develop dari berbagai programming language yang berbeda itu bisa saling berinteraksi. Jadi teman-teman mau create pakai bahasa apapun sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi untuk bootcamp ini dan untuk ICP secara keseluruhan, kita sangat merekomendasikan teman-teman menggunakan Motoko. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini contoh sintaksnya. Jadi kalau di Motoko itu kita sebut function itu pakai actor, ya, actor. Jadi actor itu ibarat define di Python atau function di JavaScript. Jadi actor hello world. Nah, public func ini itu artinya function ini bisa dipanggil dari luar, dari public. Nah, nanti ada sedikit penjelasan ya mengenai masing-masing makna dari bahasa ini. Minggu lalu kita juga udah kasih teman-teman resource untuk belajar Motoko melalui interaktif tutorial ini, dan udah di-post di LMS juga. Jadi saya harap teman-teman udah coba akses ini dan udah coba belajar-belajar. Karena kita nggak punya waktu untuk ngebahas di language itu secara detail di kelas. Jadi bootcamp ini juga sangat mengemphasize teman-teman untuk belajar dari resource-resource yang kita posting di LMS kita. Oke, nah ini minggu lalu kita juga udah setup environment. Jadi teman-teman udah install Git dan Node.js, lalu udah download dan setup environment semua, sampai teman-teman udah bisa akses seperti ini di localhost masing-masing. Nah, ini saya harap teman-teman udah berhasil menginstalnya gitu. Tapi kalau misalkan udah coba banyak cara tapi masih belum berhasil, bisa antara coba pakai laptop lain atau nanti saya ajarin cara pakai Gitpod untuk temporary solution-nya. Gitu. Oke, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung kirim di chatnya aja. Ada pertanyaan dari Faiz, aktor itu class bukan sih? Sebenarnya dia nggak bisa dibilang class sesungguhnya sih, karena dia itu objek khusus di Motoko. Jadi nggak ada padanannya di language lain.
Dan aktor itu merepresent kanister atau merepresent smart contract kita bilangnya. Kalau di Solidity kita ada kata-kata kayak kontrak, nah di Motoko itu kata-katanya itu actor. Dan actor ini dia bisa memaintain state antara call. Jadi kalau setiap kita panggil aktornya, dia bisa maintain state-nya. Dan satu aktor itu bisa berkomunikasi dengan aktor lain. Oke, berikutnya saya akan jelasin mengenai struktur DFX. Nah, di minggu lalu, teman-teman mungkin udah coba nih ya, DFX start, lalu DFX deploy. Nah, sebenarnya DFX start, DFX deploy ini apa sih? Jadi, di dalam ICP, Internet Computer, kita pakai DFX untuk memanage development. Kalau di Node.js kita punya NPM, kalau di ICP kita punya DFX contohnya. Nah, jadi DFX itu dia command line utility untuk manage internet computer deployment atau project. Dia sintaksnya itu seperti ini. Jadi DFX spasi subcommand spasi flag. Di mana flag-nya ini dia nggak selalu ada, tergantung subcommand yang kita pakai. Nah, subcommand-nya ini itu ada build, deploy, new, start, stop, identity, canister, dan lain-lainnya. Kalau di minggu lalu, yang kita udah coba itu DFX start dan DFX deploy. Dan kalau kita lihat di sini, DFX deploy itu kita mau mendeploy canister dari source code-nya. Sedangkan DFX start itu kita uh, start local canister execution. Nah, jadi mungkin teman-teman nanya gitu ya, kenapa sih kita deploy canisternya? Dan deploy-nya itu kemana? Jadi kalau kita deploy project kita, itu kita bisa pilih antara mau deploy ke jaringan blockchain-nya ICP, atau kita mau deploy lokal. Kalau kita deploy ke jaringan blockchain ICP, artinya project kita tuh go public. Sudah bisa diakses dan digunakan oleh orang lain. Dan itu makan biaya tentunya teman-teman. Karena kita perlu gas fee atau cycle untuk ngedeploy-nya. Dan karena ICP menggunakan reverse gas fee, kita harus deposit sejumlah cycle supaya orang bisa gunakan. Sedangkan kalau kita deploy di lokal, artinya itu cuma bisa diakses di lokal. Dan itu cocok untuk development. Sampai teman-teman merasa siap untuk di-deploy public, baru kita deploy di jaringan blockchain ICP. Nah, sekarang kita akan bikin project baru. Kita akan bikin project baru di menggunakan DFX. Nah, jadi sekarang saya akan tunjukin cara pakai Gitpod-nya dulu buat teman-teman yang ada kesulitan setup environment-nya kemarin. Oke, teman-teman silakan buka link GitHub ini. Ini khususnya buat teman-teman yang ini ya, yang ada kesulitan setup environment-nya di local PC. Kalau misalkan teman-teman kemarin berhasil deploy di lokal dan bisa akses secara lokal, itu nggak terlalu perlu diikutin. Tapi kalau mau ikutin juga nggak apa-apa. Oke, silakan teman-teman buka
link GitHub-nya. Kita akan setting Gitpod buat teman-teman yang ada kendala di development setupnya kemarin. Oke, ini ada pertanyaan dari Verin. Bedanya aktor sama modul apa? Oke, kalau dalam konteks Motoko, modul itu seperti library. Padanan di language lain itu library. Jadi dia bisa diimport berkali-kali. Dan kalau aktor itu dia sifatnya stateful. Jadi kalau saya ketik ini stateful, artinya dia bisa maintain state antar call. Sedangkan modul itu dia tuh cuman seperti library yang gunanya untuk uh, reusability. Reusability, misalkan kita punya uh, modul untuk menghitung akar dari suatu angka. Nah, itu kita taruhnya di dalam modul. Jadi instead kita uh, bikin kodenya berkali-kali, kita bisa jadiin modul dan kita import. Tuh. Oke, teman-teman yang udah buka GitHub-nya, kalau kita scroll ke bawah dikit, di bagian Getting Started, di sini ada pilihan Open in Gitpod. Ya, teman-teman silakan klik linknya Open in Gitpod-nya, diklik. Nah, nanti setelah diklik, buat teman-teman yang baru menggunakan Gitpod, akan diminta untuk daftar. Nah, ketika mendaftar, teman-teman bisa connect dengan LinkedIn. Tujuannya supaya teman-teman dapat kuota penggunaan gratisnya lebih banyak. Jadi boleh di-connect dengan LinkedIn dulu, nanti masukin password LinkedIn-nya, kemudian balik ke new workspace-nya, kemudian klik continue atau enter. Nah, di sini kalau kita lihat, Gitpod ini menyediakan virtual environment secara gratis. Dia akan ngeklon repository GitHub ini, kemudian ini IDE yang digunakan, dan ini adalah mesin yang digunakan. Jadi kalau misalkan kita butuh mesin yang lebih canggih, atau project kita kompleks, kita bisa pilih mesin yang lebih tinggi. Tapi teman-teman jangan pilih mesin yang tinggi, karena dia akan makan kuotanya lebih banyak. Jadi pakai yang standar dulu aja. Nah, untuk editor, kita akan pakai yang versi browsernya. Kita akan pakai versi browser, dan ini yang kita import. Jadi basically dia default setting semua. Nah, kemudian setelah teman-teman daftar atau login, klik continue atau enter. Nah, kita tunggu sebentar, dia akan menginstal semua dependensi yang dibutuhkan, dan kita bisa coba coding di sana langsung. Nah, ini dia lagi install environment-nya nih. Nah, dia lagi install environment-nya. Kita tunggu sebentar, ya sekitar beberapa menit. Nah, sambil kita running instalasinya, kuotanya itu kalau dia hitungnya berdasarkan jam. Jadi jumlah jam yang digunakan ketika environment ini terbuka.
Kalau nggak salah dia free-nya itu sekitar 10 jam. Kalau kita connect LinkedIn itu plus 50 jam. Jadi total total ada 60 jam penggunaan Gitpod ini gratis setiap bulannya. Kalau lebih dari itu kita harus ya bayar tentu. Kenapa pilih Gitpod? Sebenarnya ini buat teman-teman yang ada kesulitan setup environment di lokalnya aja, gitu. Kalau misalkan bisa di FX deploy, di FX build, di FX yang lain-lainnya di laptop sendiri tanpa masalah, nggak perlu Gitpod. Gitu. Gitpod ini khusus teman-teman yang bermasalah di local environment-nya, supaya kita bisa latihan untuk sementara pakai Gitpod dulu, gitu. Tapi tetap pada akhirnya kalau bisa di lokalnya bisa juga. Bedanya Gitpod sama GitHub apa? GitHub itu repository kode, sedangkan Gitpod itu kita bisa ngerunning suatu repo Git dari browser. Iya, bisa dibilang mirip server gratis, tapi khusus eh, ngerunning code seperti ini aja. Oke, ini masih proses ya, masih NPM notice, kita tunggu sebentar lagi. Langsung di VS Code bisa, bisa, nggak masalah. Bisa kok. Mau pakai GitHub Codespace atau Gitpod atau pakai VS Code atau pakai Linux Shell itu juga semuanya nggak masalah. Yang penting teman-teman bisa ngejalanin di FX-nya aja. Tidak wajib, nggak harus pakai Docker. Untuk setiap perubahan yang ada dalam kode harus di-deploy eh, untuk melihat update-nya. Sebenarnya ada beberapa opsi sih, nggak harus di FX deploy.
nggak harus DFX deploy, tergantung perubahannya itu apa. Kalau kan di PPT ini, sebenarnya kita deploy itu supaya bisa diakses aja sih. Karena kalau misalkan kita melakukan perubahan tapi kita nggak deploy, kita nggak bisa akses changes-nya gitu. Tapi apakah harus selalu DFX deploy? Sebenarnya nggak harus. Oke, ini masih... Nah, ini udah selesai ya. NPM notice udah kelar. Nah, kalau sudah selesai, kita baca petunjuknya. Di sini kita harus... pertama-tama kita running DFX build-nya dulu. Jadi DFX build. Nah, dia akan create identity. Kita nggak perlu save dulu seed phrase karena ini cuma sementara. Nah, kemudian karena kita runningnya di Git pod, khusus yang running di Git pod, atau yang runningnya di cloud seperti ini, itu yang ini. Sorry, sorry. Ini kanisternya belum di-create, jadi kita akan running yang kanister create all dulu. DFX kanister create all. Jadi urutannya ini ya. DFX kanister create all. Oke. Jadi ini udah create kanister front end dan back end-nya. Kemudian kita running kode yang ini, yang integration test.py. Sorry, sorry. Ini yang benar DFX build dulu. DFX build. Oke. Dan kemudian baru kita running kode integration test. Jadi dia muncul seperti ini. Nah, kemudian baru kita running DFX deploy. Jadi urutannya seperti itu ya. Canister create all, terus DFX build, lalu jalanin kode integration test dan DFX deploy. Nah, kalau udah, kita bisa klik link, salah satu linknya. Misalkan saya mau klik link yang ini. Kita klik. Nah, nanti kita bisa lihat Hello World-nya itu sudah berhasil di-deploy di Gitpod-nya. Misalkan saya masukin nama saya, nah dia udah bisa merespon. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, untuk penggunaan menggunakan Gitpod-nya. Tapi kalau teman-teman berhasil deployment seperti ini dari local PC, pakai Mac, Windows, atau Linux, itu juga nggak masalah.
Oke. Nah, sekarang eh, kita akan bikin project baru nih. Jadi kan kalau yang kemarin itu kita cuman ngeklon repo orang, tapi sekarang kita pengen bikin project baru gitu. Nah, untuk bikin project baru, yang perlu teman-teman lakukan adalah jalanin komen ini. dfx spasi new spasi nama projectnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan Gitpod juga kalau teman-teman mau, atau kita bisa pakai local environment, terserah mau yang mana. Saya akan menggunakan local environment saya sendiri. Oke, mungkin sebelum kita lanjut, teman-teman ada yang mau bertanya dulu mengenai yang sudah kita jelaskan dari tadi? Kak mau nanya, sorry. Iya, silakan. Itu Gitpod ini harus pakai Mac Kak? Kalau aku lihatnya downloadnya filenya buat Mac aja ya kayaknya ya. Buat Gitpod desktop. Nggak ada yang di-download kok. Tapi harus pakai AWS kah? Soalnya saya mau jalanin setup Enggak. runnernya harus pakai AWS. Tadi ngikutin dari awal nggak? Tadi saya sempat keputus sih Kak. Terus habis itu rejoin tiba-tiba udah jalan. Sorry nih. Iya, enggak kok. Ya, Enggak ya harusnya. tinggal diklik doang kan. Di Sebentar, saya share screen ulang. Boleh sih kayaknya minta tolong ya Kak. Sorry. Harus ngulang. Iya, ini kan kalau dari Gitpod-nya ini kan tinggal diklik di sini nih. Open in Gitpod. Oh, yang dari ini ya openin Gitpod langsung dari situ. Bentar. Oh, dari Iya, projectnya. betul. Nanti Oke. tinggal ngikutin, udah selesai kok. Oh, oke, oke. Makasih ya, Kak. Yuk, eh kalau yang ini kirim Muhammad Iqbal, kayaknya itu kamu salah klik deh. Karena ketika deploy itu ada beberapa pilihannya nih. Ada mau toko front end sama yang back end candid interface. Pastikan kamu kliknya yang front end. Kalau yang candid interface ini dia lebih ke ini sih, lebih untuk debugging. Nah, ya seperti ini. Kalau login kan kita nggak bikin login. Oke, mungkin gitu dulu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman masih banyak yang kesulitan, saya akan buka kalender deh. Saya akan buka kalender, jadi nanti atau fireside chat di luar sesi ini, mungkin hari Senin ya, Senin atau Rabu gitu. Buat teman-teman yang kesulitan, nanti nongkrong aja di Discord kita sambil solving isu-isunya apa. Oke, nah sekarang kita akan bikin project baru dulu. Buat teman-teman yang mungkin ketinggalan, nggak apa-apa, disimak dulu aja. Supaya nggak tambah ketinggalan. Oke, nah, kita akan bikin project baru. Jadi ketika kita bikin project baru, komen yang perlu kita jalanin itu adalah dfx spasi new spasi nama projectnya. Nanti pas kita jalanin komen ini, kita akan disuruh pilih mau pakai back-end language-nya apa, lalu front-end framework-nya apa, dan apakah kita mau nambahin fitur seperti internet identity atau Bitcoin. Nah, saya akan langsung praktekin ya. Oke, nah, pertama-tama saya akan jalanin komen di fx new eh, bootcamp spas underscore kalkulator gitu.
klik enter. Nah, ada pilihan backend language-nya mau apa. Di sini kita menggunakan Motoko. Jadi tekan enter di bagian Motokonya. Kemudian kita pilih front end-nya mau pakai apa. Nah, kita hari ini karena pembahasannya spesifik menggunakan Motoko, kita tidak akan menggunakan front end sama sekali. Jadi teman-teman pilih yang non tanpa front end. Nah, lalu ekstra fiturnya apakah kita mau pakai internet identity atau mau pakai Bitcoin. Karena kita tidak menggunakan keduanya, langsung tekan enter aja. Nah, nanti dia akan uh, setup file-file yang dibutuhkan. Lalu nanti dia ada logo seperti inilah intinya. Nah, kalau misalkan udah keluar, itu berarti sudah berhasil bikin project barunya. Oke? Nah, sekarang eh, ini kalau ini udah berhasil, step berikutnya nanti kita akan masuk ke dalam direktorinya. Jadi untuk masuk ke dalam direktorinya itu pakai command CD kalau di beberapa terminal Windows harusnya bisa CD. Jadi kita pindah ke direktorinya dan strukturnya itu seperti ini teman-teman. Jadi untuk project yang kita buat hari ini strukturnya itu seperti yang ada di gambar sebelah kiri. Jadi ada readme.md itu readme file, dfx.json itu konfigurasi untuk dfx-nya, lalu folder src, di mana folder src ini itu berisi subfolder lainnya, yaitu nama project, spasi backend-nya. Kemudian di dalam subfolder backend itu lagi, ada satu file, yaitu main.mo. Nah, ini sebelah kiri adalah gambar struktur dari project yang kita buat. Tapi kalau misalkan kita ada front end, di dalam folder src-nya akan ada subfolder lainnya, yaitu front end. Jadi perhatiin ya, kalau misalkan yang di sebelah kiri yang kita buat barusan, karena kita pilih front end-nya non, dia tidak ada subfolder backend. Nggak ada subfolder front end. Hanya ada subfolder backend. Tapi kalau kita misalkan ketika setup pilih ada front end-nya, itu akan ada dua subfolder, yaitu subfolder backend dan subfolder front end. Nah, di dalam folder backend itu ada satu file penting, yaitu main.mo. Nah, main.mo ini adalah file smart contract-nya. Jadi MO itu ya singkatan dari Motoko gitu. Dan struktur main.mo itu seperti ini. Jadi pertama-tama ada define actor. Jadi nanti itu adalah apa ya kita bilangnya itu objek yang khusus untuk internet komputer. Jadi nggak ada padanannya di language lain. Mungkin yang paling mendekati itu seperti class atau function di beberapa language, tapi actor itu spesifik untuk internet komputer ICP. Nah, jadi ini adalah mendefinisikan smart contract-nya, di mana nanti di dalam smart contract ini kita define beberapa function.
Nah, di sini contohnya, di sini kita mendefine satu function, satu fungsi public bisa diakses dari luar. Query artinya read only. Ini uh, funcgrid artinya kita bikin function namanya grid, di mana function ini akan menerima satu parameter uh, name yang tipenya teks. Lalu di sini adalah apa yang di return. Jadi di bagian sini itu adalah inputnya, ini inputnya, dan ini adalah outputnya. Kemudian ya ini return-nya, di mana pagar ini artinya dia concatenate, dia menggabungkan beberapa string jadi satu. Nah itu main.mo-nya. Sekarang kita coba balik lagi ke terminal kita. Nah, ketika kita sudah berhasil, dia kasih informasi nih. If you want to work on programs right away, try the following commands to get started. Jadi kita akan jalanin ini, komen yang ini, cd bootcamp underscore calculator. Nah, kita sudah masuk di dalam direktorinya. Kalau kita lihat, itu ada readme.md, ada dfx.json, sama folder src. Ya, ada folder src. Nah, kita bisa lihat dulu nih, isi dari dfx.json ini apa. Nah, dfx.json ini adalah konfigurasi dari dfx. Jadi ini nama canisternya, lalu main file di mana, ini type-nya Motoko, dan yang lain-lainnya. Ini semua dibikin secara otomatis oleh SDK ICP ketika kita ngejalanin komen di FX-New tadi. Nah, kemudian sekarang kita akan pindah ke folder SRC. Mungkin nggak usah pindah deh. Kalau teman-teman pakai VS Code itu udah bisa ngelihat ya, ada beberapa folder, subfolder, dan file, itu langsung diklik aja main.mo-nya. Karena saya menggunakan terminal, saya akan agak manual. Nah, ini adalah file main.mo-nya. Nah, sekarang kita akan coba bikin smart contract baru kalkulator. Ya, jadi kita akan deploy satu smart contract simple, dia cuman kalkulator sederhana. Nah, jadi silakan teman-teman buka file main.mo ini, dibuka filenya menggunakan editor pilihan teman-teman, terserah mau editor apa. Kalau saya akan menggunakan Notepad. Oke, saya akan copy satu kode di Discord. Silakan teman-teman buka Discord-nya terus copy paste ya kodenya. Sebentar, saya copy dulu kodenya. Eh,
Nah, sebentar teman-teman ya, saya lagi bikinin satu file untuk saya kirim di Discord. Kok kalau di folder backend saya menambahkan file, apakah perlu dikonfigurasi di main.mo? Jawabannya tidak perlu, asalkan memang file itu dipanggil aja. Jadi yang di-define di df-vector.json itu yang main filenya aja, yang file utama lah. Tapi kalau misalkan kamu ada beberapa file .mo, as long as file itu dipakai di kontrak main.mo, itu udah pasti ke include, jadi nggak masalah. Oke, saya upload filenya barusan. Nah, teman-teman silakan taruh file main.mo-nya itu di folder backend yang barusan kita buat. Jadi di replace saja. Yang lama dihapus, kita ganti yang itu. Oh, sorry teman-teman. Saya kayak salah upload kode deh. Sebentar, sorry, 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 sorry. Yang tadi dihapus saja. Saya salah upload kodenya. Saya salah upload kodenya. Harusnya yang benar tuh yang ini. Sebentar ya. Sebentar teman-teman ya. Yang tadi dihapus aja. Yang benar yang ini. Saya upload sekarang. Nah, itu yang benar. Silakan teman-teman buka dulu. Nah, jadi ini strukturnya seperti ini. Eh, Kosongan. Struktur smart contract seperti ini kosong.
Oke, mungkin teman-teman kalau udah boleh di chat juga biar saya tahu udah kelar. Udah, sip. Oke, sip. Kita mulai aja ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini strukturnya itu seperti ini kosongan. Jadi kita mulai dengan import, kemudian actor, lalu kalkulator. Nah, actor kalkulator ini itu adalah nama canisternya. Jadi kita namain dia kalkulator. Eh, ya teman-teman bisa anggap ini seperti class, tapi fungsinya bukan seperti class lah. Jadi kita bikin satu kontrak namanya kalkulator, kata kuncinya aktor. Kemudian di sini open bracket, lalu di sini closing bracketnya. Jadi semua kode yang ada di dalam sini itu adalah kode dari smart contract-nya. Nah, simbol ini itu adalah comment. Jadi simbol ini itu tidak dieksekusi ketika kita melakukan deployment, tapi ini cuman kayak tanda apa sih, alat bantu lah supaya kita nginget ini buat apa atau mungkin ada catatan untuk developer-developer lainnya. Oke, sekarang kita akan belajar satu konsep dulu. Pertama adalah kita import modul atau library. Di sini kita akan membuat aplikasi kalkulator. Nah, ketika kita membuat aplikasi kalkulator, itu kita butuh eh, tipe. Tipe itu ada float sama integer. Nanti kalau teman-teman mungkin ada yang bingung nih, gimana cara kita tahu harus import itu? Itu nggak apa-apa. Nanti saya akan attach bahan bacanya di dalam Discord. Jadi teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Tapi untuk kelas ini ingat aja, karena kita butuh melakukan kalkulasi, di mana nanti ada integer, lalu ada float, kita butuh import keduanya. Nah, caranya gimana? Di sini kita akan import kasih namanya. Jadi di sini float itu adalah nama. Namanya ini sebenarnya bebas. Teman-teman mau kasih apapun nggak masalah sebenarnya. Kalau di Python, mungkin teman-teman yang pakai Python tahu ya import pandas SPD kayak gini, import pandas SPD. Nah, pandasnya itu adalah nama library-nya, sedangkan PD adalah nickname yang kita kasih. Itu bisa apa aja nickname-nya. Nah, kalau di dalam Motoko, float ini adalah nickname-nya. Library-nya apa? Nah, di sini kita akan import dari mo-base slash float. Jangan lupa kasih titik koma di belakangnya. Nah, jadi di sini artinya kita akan import eh, modul nickname-nya float. Nickname itu kita yang kasih, bebas. Kita ambil sumbernya dari sini. Ya, kalau di Python import pandas SPD, nah yang saya highlight ini seolah-olah pandasnya. Float ini itu PD-nya, nickname-nya. Nah, teman-teman silakan coba import yang in, sama dia, jadi import in, mo base in. Bisa, ini kita import lebih dari satu.
Oke, nah sekarang kita akan ke bagian yang pertama. Di bagian yang pertama, kita diminta untuk membuat satu variabel di mana fungsi dari variabel ini itu adalah untuk menyimpan current value, value sekarang, current value. Oke, di sini saya akan bikin private var counter. Ini pastiin dia awalnya itu selalu sama ya, indennya itu harus selalu sama, indentansinya harus selalu sama. Nah, di sini saya akan jelasin dulu, private itu artinya variabel ini sifatnya private. Selain private ada public. Ya, private itu artinya dia hanya bisa diakses dari dalam kanister itu sendiri. Dia nggak bisa diakses dari luar. Var counter itu artinya kita menginisiasi variabel dengan nickname counter yang bentuknya float sama dengan 0,0. Jangan lupa titik koma ya. Nah, kalau misalkan teman-teman butuh nyimpen nama atau apa, berarti di sini harus private var, nama variabel bebas, lalu titik double dot, lalu teks. Kita bisa coba tuh lihat di Hello World. Kalau teman-teman penasaran, di dalam backend-nya, aduh sorry, di dalam backend-nya, kalau kita buka file main.mo-nya, nah di sini kan dia, oh di sini nggak ada ya, ya di sini dia nggak ada, dia nggak nyimpen ke variabel. Tapi kalau dia mau nyimpen ke variabel, berarti dia harus bikin kayak private var, lalu misalkan name, lalu text sama dengan misalkan nama saya siapa, Devon gitu. Nah, ini kalau untuk teks. Tapi karena kita mau nyimpan angka yang pakai koma-koma, berarti kita pakai float. Nah, jadi sekali lagi, ini private, functionnya apakah publik atau private, karena hanya bisa diakses dari kanister itunya itu sendiri, berarti dia private. Lalu var itu kita menginisiasi satu variabel yang namanya counter, bentuknya float, dan nilai awalnya 0,0. Nah, sekarang kita akan bahas yang kedua. Sekarang kita ingin menambahkan X ke counternya. Jadi X itu adalah value yang di-input dari pengguna kanisternya. Ya. Jadi pengguna kanisternya nanti bisa hmm, masukin nilai X, kemudian variabel counter ini akan ditambahkan value dari nilai X-nya. Oke, saya kasih contoh. Di sini kita akan bikin functionnya public. Kenapa public? Karena kan kanister ini untuk dipakai orang lain. Kalau orang lain mau pakai kalkulator kita dan mereka ingin menambahkan dua angka, berarti kan dia harus bisa mengaksesnya. Makanya kenapa di sini public. Nah, public share, lalu kita eh, kas- kasih keyword untuk bikin function baru. Kita bikin function baru, func, lalu nama functionnya.
Nah, nama function ini bebas, teman-teman. Di sini kita kasih namanya add aja. Add X yang nilainya floating juga, dan dia akan return float. Jangan lupa kasih bracket seperti ini, dan titik koma. Ya, saya akan jelasin singkat. Jadi public shared function artinya kita bikin function yang sifatnya public, kemudian ini nama functionnya, ini bebas. Teman-teman boleh define apa aja, nggak masalah. Add X ini nanti input dari user, inputnya itu tipenya float, kemudian returnnya apa? Returnnya itu float juga. Nah, async ini kata kunci. Kata kunci karena canister ini dipakai banyak orang, jadi nanti dia return itu harus async, asinkronus. Yang ini hafal mati dulu aja. Ya, ini hafal mati dulu aja, nanti teman-teman akan paham seiring waktu. Intinya formatnya seperti ini. Nah, kemudian sekarang setelah kita mendefine functionnya, kita mau apa dengan functionnya? Mau apa? Nah, kita perlu enter, pastiin indentasinya di sini udah benar. Kemudian yang akan saya lakukan, saya akan menambahkan counter dengan X yang diinput dari user. Seperti ini. Artinya, counter saya itu akan ditambahkan dengan X. Kalau teman-teman mau pakai cara lain juga boleh. Misalkan kalau kita mau kayak gini, itu juga bisa. Tapi kalau kayak gini kan boros. Boros tempat ya. Jadi kita singkat seperti ini. Artinya kita tambahkan dengan X, lalu kita assign ulang ke counter. Kemudian kita akan return value ini ke user. Cara returnnya gimana? Cukup kita panggil counter seperti ini. Ya, ini agak beda dari language lain. Kalau language lain kan biasanya kita ada return counter. Tapi kalau di Motoko nggak usah. Kita tinggal eh, tulis aja counter, that's it. Dia akan return ini ke user. Oke, nah sekarang function kita udah jadi nih satu. Sekarang kita coba dulu apakah berhasil atau enggak. Kita save dulu. Nah, setelah kita save, kita akan nge-build. Kita akan start dulu. Nah, komennya tuh dfx start background. Jadi lokal lokal apa ya kita bilangnya lokalnya ICP-nya itu harus di start dulu. Ya, kita jalanin. Ini udah running. Baru setelah itu kita dfx deploy. Nah, ini udah selesai. Teman-teman bisa langsung coba klik link backend-nya. Nah, dia akan seperti ini.
Ya, jadi seperti ini. Kalau kita lihat di sini ada function, ada kotak, itu add. Ini yang barusan kita tambahin. Ini artinya apa? Dia terima float dan dia return-nya juga float. Jadi Candid ini bisa untuk ngedebugging juga. Jadi kita belum bikin front end-nya nih. Tapi si ICP itu udah nyediain Candid UI untuk ngebantu kita ngedebugging. Nah, untuk make sure udah bener atau belum gimana? Kita coba masukin angka misalkan 2,1. Kita call, waiting. Nah, di sini kita lihat dia add 2,1, hasilnya 2,1. Karena kan dia diinisiasinya tadi X1 sama dengan 0. Jadi 0 tambahan 2,1 ya 2,1. Kalau kita call lagi, nah dia 4,2 sekarang. Karena kita udah kita tambahin lagi. Jadi dia tidak mereset state-nya. Kita coba buka di link baru. Kita coba call. Nah, dia di sini masih sama nih ya. Dia tidak melupakan state yang sebelumnya. Dia tidak melupakan state sebelumnya. Jadi dia selalu uh, nambahin. Nah, kalau misalkan kita mau bagi-bagi state-nya berdasarkan user. Jadi kalau saya akses, state-nya khusus saya. Kalau misalkan orang lain yang akses, state-nya khusus dia. State-nya jangan dicampur-campur. Nah, itu kita bisa menggunakan fitur identity. Makanya di sini ada fitur login. Tapi karena kita tadi tidak setup identity, maka kita belum ada fitur identity-nya. Tapi nanti kita akan belajar cara pakai identity-nya. Untuk hari ini kita fokus di pembuatan sederhana pakai Motoko-nya dulu. Oke? Jadi ini udah oke. Nah, sekarang kita akan kembangin kode kita untuk include beberapa function-function lainnya. Nah, di sini teman-teman silakan coba sendiri dulu. Jadi ada subtract, itu pengurangan. Lalu ada multiply, itu perkalian. Terus ada, ya masih banyak beberapa lainnya. Yang subtract sama multiply itu teman-teman silakan implementasi sendiri. Eh, Dikira-kira aja. Kalau saya mau kurangin, saya mau mengkalikan, itu bagaimana? Saya akan fokus di sini nih. Nah, di sini kita akan belajar if else. Di function yang ini, itu tugasnya adalah kita mau membagi counter kita dengan X. Artinya nanti user bisa input satu value, lalu nanti value itu akan menjadi pembagi. Tapi kalau user masukin X sama dengan 0, karena pembagian dengan 0 itu nggak mungkin, kita harus return 0. Nah, di sini kan ada logikanya. Ada if else-nya. Jadi kalau user input X sama dengan 0, berarti return-nya 0. Tapi selain itu, ya udah kita lanjut membagi counter dengan X. Nah, cara bikin if else logic gimana? Kita bikin bareng-bareng. Di sini sama, kita akan bikin public shared func div. Div ini nama bebas apapun boleh. Dia inputnya itu float, returnnya juga returnnya harus float gak? Returnnya bisa float, bisa enggak, karena ada nulnya. Ya, jadi kalau misalkan returnnya
eh, seperti ini, tetap float, tapi kita kasih tanda tanya di depannya. Oke, kemudian sama kita butuh enclose dan titik koma. Kemudian ini kita Nah, di sini logikanya if x sama dengan 0,0 harus ngapain? Kemudian else harus ngapain? Ini struktur dari if else-nya. Nah, di sini ada koma kok ada sama dengan. Jadi hati-hati kalau di bahasa pemrograman sama dengan jadi sama dengan dan sama dengan itu beda. Sama dengan itu adalah assign. Jadi kita memberikan value kepada satu variabel. Makanya kita sebut sebagai assign. Sedangkan sama dengan itu adalah comparison, perbandingan. Nah, karena kita di sini mau ngebandingin apakah X itu 0,0, kalau iya, kita jalanin ini. Tapi kalau else, selain 0,0, kita jalanin ini. Nah, di sini kita akan bikin logiknya dulu. Kalau kalau user masukin X 0,0, kita return-nya 0. Jangan lupa, kalau di Motoko return itu tanpa kata kunci, jadi tinggal 0 aja. Lalu else, else-nya ini berarti kita akan bagi counternya. Nah, di sini. Apakah teman-teman ada pertanyaan untuk yang bagian ini? Mau nanya Kak, itu Ya. kan ada yang eh, diakhiri sama titik koma apa enggak? Nah itu titik koma itu mandatori atau enggak sih Kak di Motoko ini? Titik koma itu kalau misalkan di bawahnya masih ada kode lagi. Oh, jadi itu bedain dia return sama dia masih ini ya, masih ada proses gitu ya kali ya. Ya, betul. Oke. Question mark itu optional. Kalau di Motoko, eh, question mark itu optional. Jadi, either dia null atau value tertentu. Oh, tadi pertanyaan dari Alvin. Eh, ada shared. Oh, shared itu artinya state-nya itu di-share. Tadi kan kalau misalkan kita lihat kodenya, hmm, ketika kita buka tab baru, value X-nya itu masih sama. Nah, itu karena kita menggunakan shared. Artinya, result dari function ini itu sama. Across all state itu sama. Kalau tanda tanya itu optional. Karena kan, kenapa sih optional? Karena pembagian ini tricky. Kalau misalkan di sini kita, ini pattern ya, ini pattern di Motoko itu seperti ini. Kalau misalnya kita return float, tapi di sini null, itu akan error. Bisa terjadi error yang kita nggak inginkan.
Nah, supaya aman, ya udah kita returnnya itu optional float. Kalau dia null, returnnya null. Selain itu, returnnya float. Oke. Nah, berikutnya em, kalau yang multiply sama subtract kan sama logikanya ya. Teman-teman cuman perlu ganti ini simbolnya jadi minus sama kali. Kalau multiply itu dia pakai bintang. Jadi pengaliannya itu pakai bintang. Nah, sekarang reset counter to nol. Reset counter to nol itu eh, polanya sama. Saya akan copy aja. Saya copy ini. Nah, di sini saya kasih namanya itu reset aja. Reset. Nah, reset itu tidak terima input, teman-teman. Karena dia tidak terima input, artinya di sini kita kosongin. Karena dia tidak return juga, ini kita kosongin, tapi kita kasih placeholder buka kurung tutup kurung. Jadi seperti ini. Kemudian kita ganti dia jadi ini. Kita assign ulang 0,0. Nah, teman-teman sekarang coba lihat. Ada yang salah nggak dari kode ini? Ada yang bisa bantu saya nggak? Kira-kira apa yang salah dari kode ini? Asing nggak? Asing bener. Return-nya, yes, betul. Return-nya mana nih? Mungkin bisa diperjelas, Mas Alvin. Function return itu yang mana? Float, type return-nya. Enggak, kan memang nggak ada yang di return kalau kalau return ke nol. Kita nggak balikin ke user. Kita nggak return ke user. Saya nggak mau return ke user. Bisa sih saya return, tapi saya nggak mau return. Kalau saya nggak mau return, apa yang salah dari kode ini? Yes, betul. Nggak perlu counter, betul. Karena kita nggak butuh return. Tapi kalau misalkan kita butuh return, itu butuh yang tadi counternya dipakai. Oke, ya teman-teman udah kebayang ya. Jadi eh, seperti itu alurnya. Good, good. Nah, sekarang saya akan loncat ke raise counter. Raise counter ini pangkat ya. Dia pangkat pangkat X. Saya akan copy aja yang di atas. Nah, di sini eh, power X, pangkat X, saya kasih power. X-nya itu float juga. Return-nya juga float. Kemudian, nah kira-kira kalau kita mau eh, power, power itu kan dia pangkat ya. Nah, pangkat itu eh, kebetulan nggak ada operatornya langsung, jadi kita harus pakai library. Nah, kalau kita mau pakai library, di sini itu library-nya itu dari float. Jadi di sini saya pakai double titik sama dengan, artinya kita assign ke sini ya. Ini assign.
float.pow. Jadi float.pow ini dari library-nya si float. Kalau ini teman-teman harus mengacu ke dokumentasinya Motoko. Mengacu ke dokumentasinya Motoko yang ada di sini. Nah, jadi teman-teman bisa sambil baca di dalam dokumentasinya ini, kita bisa lihat nih, yang tersedia itu apa aja. Misalkan, oh ada function isnan buat ngecek apakah dia number atau bukan, lalu absolute, terus square root, dan lain-lainnya. Tadi kan kita pakai pow, pow itu power. Nah, di sini, hmm, bentar, power, nah ini dia power, dia itu inputnya harus vari, dua variabel. Yang pertama itu hmm, value-nya, lalu Y itu kita pangkat dengan berapa. Return-nya juga bentuknya float. Nah, maka karena dia seperti itu, jadi dia ada terima dua ya, X dan Y, di mana X pangkat Y. Artinya karena kita mau uh, counter di pangkat X di sini, berarti counternya duluan, lalu koma X. Jadi dia uh, terima input X yaitu float, return-nya juga float, lalu kita akan memangkatkan counter dengan X yang input dari user, dan kita assign ke counter ini. Lalu kita return. Nah, kalau square root gimana? Square root itu kita bisa baca dokumentasinya juga. Nah, di sini square root itu hanya terima satu input, lalu dia return-nya float. Ya, jadi dia akan return pangkat dari X. Karena kita mau cari pangkat dari counter, berarti yang perlu kita modifikasi di sini, nama functionnya ini kita namain bebas, lalu float titik sqrt, kalau yang ini itu harus sesuai dari dokumentasi yang ada di sini. Jadi dia pakai sqrt, kemudian dia hanya terima satu input, yaitu angka yang mau diakarkan. Karena kita mau cari akar dari counter, maka kita cukup masukin counter, lalu return counter. Nah, kalau floor value itu, jadi floor value itu, kalau misalkan angkanya 6,5, itu akan jadi 6. Kalau misalkan angkanya 7,1, itu akan jadi 7. Jadi kita cuma cari nilai yang di depannya. Di sini saya akan percepat aja. Eh, ini tuh dari library lain, bukan dari float, bukan dari float, tapi dari int. Ini saya ganti namanya floor. Kita tidak terima input karena kita cuma mau cari floor value-nya. Kemudian async-nya karena dia integer, jadi kita ganti int. Nah, di sini saya akan hapus int titik floor
counter. Oke. Jadi kalau yang di sini kita tidak assign hasilnya ke satu variabel, ya. Kita tidak assign hasil ke satu variabel, tapi yang kita lakukan adalah kita langsung return. Kita return langsung. Jadi kita lakukan operasi, kita return langsung tanpa assign ke satu variabel. That's why kita di sini nggak pakai titik komanya. Kita nggak pakai titik komanya di sini. Gitu. Bukan pembulatan. Kalau pembulatan itu kan round. Kalau floor itu dia cuma ngambil angka depannya. Jadi kalau floor itu kalau dia 7,9 pun di return 7. Jadi dia bukan pembulatan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Bahasa di dalam Motoko ini. Nah, sekarang let's say kita udah ubah nih. Sekarang kita pengen deploy ulang. Kita save dulu. Setelah kita save, setelah kita eksekusi di fx build, hmm, ntar ada yang salah. Ada yang salah. Oh, ini bukan floor, sorry. Oh, sorry, sorry. Ternyata benar ini masih di float deh. Ini masih di float. Ini masih di float, tapi yang saya harus lakukan, saya harus ubah ini ke integer. Jadi, eh, karena kita return-nya integer di sini, kita harus convert ke integer. Dia masih dalam library float. Coba saya pastiin. Benar nggak sih? Oh ya benar. Dia masih dalam library float. Terus saya langsung convert dia ke integer. Nah, ini harus oke. Kita di fx build. Kemudian di fx deploy. Nah, di sini kalau kita lihat kan dia installing canister, upgrading code, terus kita bisa cek ulang, dan dia sudah banyak functionnya sekarang. Jadi kalau add, dia akan return 0 plus 1, 1, terus kita tambahin lagi misalkan 10 ya. Jadi sekarang 11, lalu 11 kita bagi jadi 3, nah dia 3,6. Dia optional. Kalau kita masukin 0, dia akan return 0. Kalau kita nggak pakai optional di sini, dia akan error. Karena 0 itu kan bukan angka, jadi dia pasti error. Nah, ini 3, 3,6 Flora 3. Kemudian misalnya kita pangkatkan 3, 3,6 pangkat 3. Floor ini kita nggak nyimpen ke variabel teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat kan tadi di floor ini, dia nggak nyimpen ke variabel. Karena kita nggak nyimpen ke variabel, that's why ketika kita power 3, dia bukan 3 pangkat 3, tapi 3,6 pangkat 3 ini. Kalau misalkan kita mau simpen ke variabel juga boleh. Nanti berarti kalau kita mau simpen ke variabel, yang kita lakukan adalah kita jangan convert ke integer, nggak perlu, tapi kita harus bikin seperti ini. Nah, seperti ini. Itu kalau kita mau nyimpen value dari floor-nya ke variabel counternya lagi. Tapi karena kita nggak butuh, kita nggak usah simpen dia. Nah, kurang lebih seperti itulah, teman-teman.
Nanti kan ini semua tuh masih debugging tools-nya. Di sesi-sesi berikutnya, gimana cara kita mempercantik tampilan ini dengan front end. Jadi functionnya harus ada dulu, tapi nanti kita akan mempercantik dengan front end. Jadi instead pakai call atau random, kita bisa bikin kayak tombol, lalu kita bikin animasi, tambahin gambar, dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti di LMS itu saya akan upload materi-materi yang teman-teman butuhkan untuk belajar Motokonya, dan make sure teman-teman itu ngikutin interaktif tutorial yang ada di sini. Karena di dalam tutorial ini teman-teman akan dipandu untuk belajar Motokonya. Nah, ini kalau kita buka, ada beberapa materi nih. Beberapa materi yang bisa teman-teman pelajari. Misalkan, tadi kita bahas if. Nah, di sini dia contoh ini. If itu gimana? Nanti teman-teman bisa uh, ikutin dan pelajari. Kalau bisa, ini semua harus selesai sebelum minggu depan. Jadi teman-teman spend beberapa jam per hari. Besok kan weekend nih, kalau nggak ada kerjaan, diikutin aja, dipelajarin aja. Jadi nanti teman-teman nggak, ketika kita bikin kodenya, itu teman-teman udah, sorry, ketika kita bikin project, teman-teman udah nggak kesulitan bahasa Motokonya lagi, gitu. Oke, kurang lebih mungkin sampai di sini untuk hari ini. Eh, Kalau ada pertanyaan, nanti boleh lempar ke Discord aja. Mungkin teman-teman boleh open cam dulu, kita absensi sebentar ya. Oke, teman-teman yang belum open cam, boleh open cam dulu, kita take a foto dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, halaman berikutnya. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Nanti materinya akan diupload sama kelas recordingnya. Selamat belajar, selamat beristirahat, dan happy weekend. See you guys next week. Bye-bye. Thank you. Yo, bye-bye. Thank you.